Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan li muallimina wa masyayikhina, khususan Kiai Haji Jajal Islam, khususan Kiai Haji Ahmad Jajal Muti, khususan Kiai Haji Wali, khususan Kiai Haji Wali, khususan li muallimina kita khususan Wasalli tawbitulabina wasallitulabina wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari kitab Mabadi Awaliyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah tetap bagi Allah. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan keselamatan ala Rasulillah adalah tetap pada Rasulullah, wa ala alihi dan kepada keluarganya Rasulullah, wa sahbihi dan kepada sahabatnya Rasulullah, al-mutamassikina mereka yang berpegang teguh, bil kitabi dengan kitab maksudnya Al-Quran, wa sunnati dan sunnah maksudnya hadis. Wa ba'du, maka setelah mengucap bismillah, hamdalah dan sholawat, fa innahu maka sesungguhnya keadaan la yakhfa tidak samar ala ahadin atas seseorang apa anna syajarata bahwasannya pohon la taqumu itu tidak berdiri biduni asliha tanpa asalnya pohon atau akarnya pohon. Wa anal baita dan sesungguhnya rumah la yaqumu adalah tidak akan berdiri bidunil asasi tanpa pondasi. Wa kadzalika begitu juga atau adalah begitu juga seperti syajarah. Al-fiqhu adafun fiqih. La yaqumu adalah tidak berdiri fiqih bidunil usuli tanpa usul. Walidzalika oleh karena itu qala telah berkata siapa Abu Umar fi jami'i bayanil ilmi wa fadlihi, dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ini tolong dibenarkan tulisannya fi jami'i bayanil ilmi wa fadlihi, dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Manadapun orang jahilah yang tidak tahu orang al-asla pada asal, lam yusib, bukan lam yusbib, lam yusib, maka tidak akan mendapat man al-far'a pada cabang abadan selamanya. Walama kanat dan ketika ada apa kutubul usuli, kitab-kitab usul, al-mutadawalatu yang menyebar,
baina aidina, di antara tangan-tangan kita atau di hadapan kita. Usrat tanawuli, khabar dari kanat. Usrat tanawuli adalah susah dipelajari. Li abna'i jinsina, untuk anak-anak jenis kita, maksudnya untuk anak-anak negara kita, bangsa kita. Ba'duha, adapun sebagian kutub, li su'ubati ibaratiha, adalah karena susahnya ibarah-ibarahnya. Wa ba'duha, dan adapun sebagian kutub, li'adami ityanil amsilati, adalah karena tidak mendatangkan contoh-contoh liqawaidiha, bagi kaidah-kaidahnya usul. Hasuna, maka bagus. Apa an-nadha'a, kita mengarang, fil usuli, di dalam usul fiqh misalnya, kitaban, pada suatu kitab, ala wajhin, dalam bentuk sahlin, yang mudah, ma'idyanil amthilati, beserta mendatangkan contoh-contoh, li'anna hifdzal qawaidi, karena menghafal kaidah-kaidah, ma'adamil ilmi, beserta tidak mengetahui, bi amthilatiha, dengan contoh-contohnya qawaid, la yujadi naf'an, la yujadi adalah tidak memberikan faidah, hifdzun, tadi bi amthilatiha hanya kembali kepada qawaid. La yujadi adalah tidak memberikan manfaat hifdz, naf'an, pada manfaat, wa yuaddi, dan menyebabkan hifdz, ila tadyi'il waqti, kepada penyia-nyiaan waktu. Waratabnahu, dan kami susunhu pada kitab, ala salatati ajza'in, atas 3 juz. Al juz'ul awalu, adapun juz yang pertama, samainahu, adalah kami menyebuthu pada juz awal, mabadi awaliyah, yaitu dengan nama mabadi awaliyah. Watani, adapun yang kedua, samainahu, adalah kami sebuthu pada sani, as-sulama, pada kitab sulam. Wathalithu, adapun yang ketiga, samainahu, adalah kami namakanhu pada kitab al-bayana, pada kitab bayan. Wayan qasimu, dan terbagi apa al-juz'ul awalu, bagian yang pertama, ila ismaini, terhadap 2 bagian. Al-awwalu, adapun yang pertama, fi usulil fiqhi, adalah di dalam usul fiqh. Wathani, dan adapun yang kedua, fil qawaidil fiqhiyati, adalah di dalam kaidah-kaidah fiqhi. Wallaha, dan hanya kepada Allah, nas'alu, kami meminta, ayat fa'a, pada memberikan manfaat Allah, bihi, beserta kitab, wa ayuballigha, dan menyampaikan Allah, amalana, pada cita-cita kami. Setelah
mengucap bismillah, hamdalah dan sholawat. Di sini musonib menjelaskan tujuan dari mulai kenapa kitab ini dikarang sampai beliau membagikan atau menyusun 3 kitab yang kelak kita akan bahas di depan, dan kita pada saat ini membahas 1 kitab dulu, yaitu kitab Mabadi Awaliyah. Kata musannif, fa innahu la yakhfa ala ahadin anna syajarata la taqumu bidunin asliha. Maklum adanya bahwasannya pohon itu tidak akan pernah berdiri kalau gak ada akarnya, kalau gak ada dasarnya. Begitu juga rumah tidak akan berdiri kalau tidak ada pondasinya. Sekalipun namanya rumah apung, ada di Jeddah Masjid Terapung. Yang umroh biasanya tahu Masjid Terapung, tapi terapung bukan berarti mengambang, tetap ada pondasi. Di rumah tidak akan berdiri kalau tidak ada pondasinya, sebagaimana pohon tidak akan berdiri kalau tidak ada akar atau dasarnya. Begitu juga fikih tidak akan berdiri kalau tidak ada usulnya. Ya, sekali lagi ini penting. Fikih tidak akan berdiri kalau tidak ada usulnya. Itu kenapa saya dalam pasaran kali ini mengedepankan kitab Mabadi Awaliyah, karena kalian memang banyak belajar kitab-kitab fikih, sehingga kitab ini nanti akan membersamai kita dalam memahami fikih. Nah, karena ada perkataan dari Abu Umar, pengarang kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, man jahilal asla, siapa yang tidak tahu akan asal, lam yusibil far'a abadan, maka dia tidak akan pernah mengetahui cabang. Orang yang tidak tahu Tanah Abang jangan ditanya blok A blok B, karena Tanah Abangnya saja nggak ngerti, nggak paham. Jangan pernah bertanya furu-furu fikih kalau memang usulnya saja tidak paham. Maka singkat cerita, sebagaimana dikatakan tadi, orang yang tidak pernah tahu usul tidak akan pernah tahu cabang. Orang yang tidak pernah tahu usul tidak akan pernah tahu farad. Kemudian selanjutnya musannif menulis apa yang menjadi alasan latar belakang beliau menulis kitab ini. Kitab usul ini banyak yang di hadapan kita, yang kita pelajari ini banyak. Di Indonesia populer ada Waraqat, ada Luma, ada lagi Jamul Jawami, ada lagi Lubul Usul, ada lagi Minhajul Usul, ada lagi Nihayat Usul, ada lagi Al-Mahsul. Banyak sekali kitab fikih. Tapi kata musannif, ini usrat tanawul li abna'i jinsina, susah dipahami oleh anak-anak yang tinggal di negara kita. Di sisi lain karena lemahnya daya tangkap kepada redaksi-redaksi yang berbahasa Arab. Karena umumnya kitab-kitab usul yang turath, yang klasik itu memang bagi para pemula susah untuk mencapainya. Kenapa? Li su'ubati ibaratiha. Karena ungkapan-ungkapan, ibarah-ibarah yang ada dalam kitab usul rata-rata susah. Maka kalau orang ada, ngaji yuk, ngaji apa? Usul, aduh jangan. Kesannya sudah negatif duluan, sudah nyerah duluan, karena dia menganggapnya susah. Kemudian penyebab susahnya juga apa kata musannif?
li adami ityanil amfilah li qawaidiha, karena tidak adanya contoh bagi kaidah-kaidahnya. Dita'rifat terus tapi kaidahnya tidak diberikan ke kaidahnya. Ada memang contohnya banyak, tapi untuk kalangan-kalangan pemula susah untuk menjangkaunya ke sana. Maka kita berterima kasih kepada musannif almarhum yang telah mengarang kitab ini. Bahkan salah satu pengarang yang produktif, dan memang kitabnya mau pondok salaf mau pondok modern rata-rata tidak luput dari kitab ini. Bisa dikatakan kalau usul fiqh ini di Indonesia sebagai kitab sejuta umat. Hasunan ana dha'a fil usuli kitaban ala wajhin sahih. Baiklah, kalau begitu saya akan mengarang kitab usul dalam bentuk masa kini, yaitu bentuk yang mudah, supaya kalian juga mudah memahaminya, kata musannif. Kemudian ma'idyanil amfilah, nanti dikasih contoh juga. Li'anna hifdzal qawaidi, karena menghafal kaidah-kaidah. Ma'adi amil ilmi bi amthilatiha, kemudian tidak tahu dengan contoh-contohnya qawaid. La yujidin apa, enggak ngasih manfaat. Kita ngapalin kaidah banyak banget, tapi nggak bisa ngasih contoh. Halnya sama orang yang ngerti, yang hafal bait-bait Jurumiyah atau Imriti, bait-bait Alfiyah, Jawharul Maqnud, tapi ketika ditanya maksudnya apa, contohnya apa, tidak ngerti. La yujidin apa, tidak memberikan manfaat yang kayak gitu. Hanya sebatas hafalan, mungkin ada manfaatnya tapi hanya sedikit. Wa yu'addi ila tadyi'il waqti, dan menyebabkan hafalan tersebut menyanyiakan waktu, ngapalin terus, paham kagak, contohnya kagak ngerti. Maka dalam hal ini musannif mengarangnya tadi ala wajhin sahli, dengan bentuk yang mudah. Nah, kitab karangan beliau dalam usul fiqh itu orang Indonesia biasanya menyebut trilogi usul fiqh Abdul Hamid Hakim. Ada 3 kitab. 1 kitab Mabadi Awaliyah, 2 kitab As-Sulam, dan 3 kitab Al-Bayan. Insyaallah kita hatamkan semuanya. Amin. Nah, kitab Mabadi Awaliyah sendiri ini tersusun dari 2 juz atau 2 qism. Yang pertama usul fiqh, yang kedua qawaid fiqhiyah. Tanbih ay hada tanbih, tanbihun ay hada tanbih. Berarti kalau di logat tanbihun, adapun ini tanbihun adalah tanbih. Yudriku, mengetahui. Siapa adzakiu, orang yang cerdas. Binadhirin wahidin, dengan 1 contoh. Ma, pada perkara la yudrikuhu, yang tidak mengetahui atas ma. Siapa al-ghabiyu, orang yang bebal. Yang bebal di sini bisa juga artinya lemot. Bi alfi syahidin, beserta 1000 contoh. Orang yang cerdas mah dengan 1 contoh juga bisa paham. Orang yang bebal, orang yang dungu, kalau bahasa Rocky Gerungnya itu orang yang dungu, gobi itu dikasih contoh 1000 juga gak apa-apa. Lanjut. Al-qismul awalu, adapun bagian yang pertama fi usul fiqhi, adalah di dalam menjelaskan usul fiqh. Al-aslu, adapun asal, lughatan, secara bahasa. Ma adalah perkara bunia
yang dibangun alaihi atas ma apa ghairuhu selain ma. Asli syajarati seperti asalnya pohon, ai asasiha, bukan asasiha dan itu, yaitu dasarnya pohon atau akarnya pohon. Wa aslu syajarati adapun asalnya pohon, aitorbuha yaitu ujungnya atau akarnya pohon, asabiti yang ada yang menetap fil ardi di dalam tanah. Fausul fiqhi maka adapun usul fiqh asasuhu adalah dasarnya fiqh. Wal far'u adapun far' ma adalah perkara bunia yang dibangun ala ghairihi atas lain ma. Kafuru'i syajarati seperti cabang-cabangnya pohon di asliha dinisbatkan kepada akarnya pohon. Di asliha dinisbatkan kepada akarnya pohon. Wa furu'il fiqhi dan cabang-cabang fiqih li usulihi dinisbatkan kepada usul fiqh. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu nih. Asal, kemudian ada far, karena ini sedang membahas lugotan dulu ya. Asal secara bahasa itu ma bunia alaihi ghairuhu, yaitu yang dibangun kepadanya yang lainnya. Supaya menyimpulkan atau mempermudah ya. Ini rumah, ini bangunan ada pondasinya. Pondasi itu kalau diilustrasikan di sini seperti asal. Ya, paham? Sesuai dengan definisi ini, yaitu yang lain berdiri di atas pondasi ini. Ini rumah. Ya. Jadi asal itu pondasi. Dan yang berdiri di atasnya itu bisa cabang. Jadi kalau ini bangunan, di bawahnya pondasi, dan bangunan ini berdiri atas dasar karena adanya pondasi. Nah itulah asal pondasi itu. Yang lain dibangun di atasnya asal itu. Seperti ya tadi musonif memberikan contoh pohon. Pohon itu yang di bawah akarnya, sedangkan dahan semuanya itu berdiri karena ada akar. Kagak ada akar nggak bisa berdiri. Begitu juga tentunya usul fiqh itu adalah dasarnya fiqh. Tidak akan berdiri fiqh kalau tidak kuat usul fiqh. Paham? Nah kalau fara mamabunia ala ghairi yang dibangun kepada yang lain. Kalau tadi pondasi itu asal, maka yang dibangun di atas pondasi itu namanya far. Yang di bawah pondasi bangunan yang kedua di sini berdiri di atas pondasi tersebut namanya far. Kafuru isyajarati seperti cabang-cabang pohon li asliha jika dinisbatkan kepada pohon atau akar pohon, wa furu'il fiqhi li usulihi cabang-cabang fiqih jika dinisbatkan kepada usulnya. Lanjut. Wal aslu adapun asal. Istilahan secara istilah. Wal aslu adapun asal istilahan secara istilah. Yuqalu adalah dikatakan ala dalili atas dalil, wal qaidatil kulliyati dan atas kaidah kuliah. Kaqaulihim seperti perkataan para ulama, aslu wujubis sholati adapun asal wajibnya sholat, al-kitabu adalah kitab,
ad-dalilu ala wujubihi, yaitu adapun dalil atas wujubiha, wujubnya salat tadi ya. Al-kitabu adalah kitab. Qala Allah Ta'ala aqimus sholata, aqimu dirikanlah oleh kalian as-sholata pada sholat. Wa qaulihim, ka qaulihim wa qaulihim, seperti ucapan para ulama, berarti di sini juga ikut ke ka wa qaulihim. Kalau mau istinab boleh wa qauluhu wa qaulihim, dan seperti perkataan para ulama. Ibahatul maitati, adapun membolehkan bangkai lil muttari, bagi orang yang muttar, khilaful asli adalah kebalikan daripada asal. Ayat yaitu mukhalifun, bertentangan, lil qaidah al-kulliyati, lil qaidatil kulliyati, bagi kaidah kuliah. Wahya, adapun kaidah kuliah, kullu maitatin adalah setiap setiap bangkai, adapun setiap bangkai, haramun adalah haram. Qala ta'ala innama hurrima alaikumul maitatu, sesungguhnya diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Usulul fiqhi, adapun usul fiqh, dalil fiqhi adalah dalil fiqhi ala sabilil ijmali, atas jalan global. Kaqaulihim, seperti perkataan para ulama, mutlaqul amri, adapun kemutlakannya amr, lil wujubi adalah untuk wujub, mewajibkan. Wa mutlaqun nahi, adapun kemutlakan nahi, larangan, ditahrimi adalah untuk mengharamkan. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun kemutlakan pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i, dan kemutlakan ijma'. Wa mutlaqul qiyasi, dan kemutlakan qiyas. Hujajun adalah hujjah atau bisa dijadikan hujjah. Kita bahas dikit-dikit aja ya, biar nanti nggak terlalu kabur bahasannya. Nah, kalau asal secara istilah, tadi kan asal lughatan, sekarang istilahnya belum ke fikih, baru asal. Kan ada usulul fiqh, baru bahas asalnya dulu. Tadi lughatan, sekarang istilahan. Nah, istilahan di sini bisa masuk atau mengkategorikan kepada dalil dan kaidah kuliah. Dalam kitab biasanya wa aslu dzalika atau khilaful asli, maka itu bisa dia artinya dalil atau bisa artinya kaidah kuliah. Jadi sekali lagi, kalau asal menurut istilah mah bisa mencakup dalil, bisa mencakup kaidah kuliah. Contoh di sini, aslu wujubis sholat al-kitab. Nah, maksud aslu di sini adalah dalil. Jadi seolah-olah kita ngomong ad-dalilu ala wujubis sholat al-kitab. Paham gak? Jadi yang pertama maknanya atau secara istilah itu bisa maknanya dalil. Kemudian yang kedua, seperti contohnya para ulama ini memberikan contoh bagaimana asal itu bisa diterapkan atau dibahasakan sebagai kaidah kuliah. Contoh, ibahatul maitati lil muttari khilaful asli.
membolehkan bangkai, menghalalkan bangkai bagi orang yang darurat, itu khilaful asli, bertentangan dengan asal. Maksud bertentangan dengan asal, khilaful asli, al asli di sini adalah qaidah kuliah. Jadi seolah-olah kita ngomong kullu ibahatul maitati lil muttari khilafun lil qaidah al kuliyah. Paham? Apa kaidah kuliahnya? Kullu maitatin haram. Kaidah umumnya kan setiap bangkai haram. Maka di sini khilaful asli, membolehkan bangkai bagi orang yang darurat, ini adalah berbeda atau bertentangan dengan kaidah kuliah yang memang kaidah umumnya setiap bangkai haram. Maka asal itu bisa dibahasakan dengan dalil, bisa dibahasakan dengan kaidah kuliah. Tadi asal. Sekarang usul fiqh. Ini usul fiqh tapi fikihnya belum dibahas. Sebenarnya harusnya mau fikih dulu gitu ya, baru ke usul fiqh. Ya. Usul fiqh, dalil fiqhi ala sabilil ijma', yaitu dalil fiqhi atas dasar atau jalannya itu yang masih global. Seperti mutlaqul amri lil wujub, mutlak nahi li tahrim, mutlak fi'il, kemutlakan pekerjaan Nabi itu, dan kemutlakan pekerjaan Nabi dan mutlaknya ijma dan mutlaknya qiyas bisa dijadikan hujah. Itu usul fiqh. Belum begitu detail, nanti kita baca ke bawah. Itu berarti usul fiqh. Sekarang fiqh. Al-fiqhu adafun fikih lugatan secara bahasa. Al-fahmu adalah paham. Faqih tu aku mengerti kalamaka pada ucapanmu. Hai fahim tuhu aku mengertihu pada kalamaka. Wastilahan adapun secara istilah. Al-ilmu. Jadi apa nih posisinya? Khobar wahad buma yu'lamu jahizun kama taqulu zaidun ba'da manika. Al-ilmu, jadi seolah-olah al-fiqhu istilahan, al-ilmu adalah mengetahui bil ahkami syar'iyyati dengan hukum-hukum syara'. Allati tariquha yang jalannya ahkam, hukum-hukum tadi, al-ijtihadu adalah ijtihad. Allati tariquha adapun yang jalannya hukum ahkam tadi, al-ijtihadu adalah ijtihad. Kal ilmi seperti mengetahui bi anna niyata bahwasannya niat bil wudu'i di dalam wudu wajibatun adalah wajib. Wa nahwi dzalika dan sejenisnya minal masail ijtihadiyati dari masalah-masalah ijtihadiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kayak gitu-gitu enggak usah terjemahin ya. Yang penting sholawat. Innamal a'malu, adapun sesungguhnya adapun sahnya amal niati adalah tergantung niat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal wudu, adapun wudu minal a'mali adalah dari amal. Bi khilafil ilmi, berbeda dengan ilmu. Bil ahkami syar'iyyati, dengan hukum-hukum syara'. Allati laisa, yang tidak ada apa tariquha jalannya ahkam. Al ijtihada adalah ijtihad.
Al-ilmi seperti ilmu atau pengetahuan. Bi anna shalawatil khamsa, bahwasannya salat 5 waktu wajibatun adalah wajib. Wa anna zina, dan sesungguhnya zina muharramun adalah diharamkan. Wa nahwi dzalika, ikutnya ke kanahwi dzalika, dan sejenis daripada hukum. Minal masailil qat'iyati, dari masalah-masalah qat'iyah. Fala yusamma, maka tidak dinamakan apa al-ilmu, pengetahuan atau ilmu, bima dengan perkara dzukira yang disebut fikhan, apanya fikih. Berarti apa? Habis. Nah, sekarang kita ngebahas tentang fikih lugatan dengan fikih istilah. Kalau lugatan mah sekedar paham itu sudah fikih. Ketika ditanya, kamu paham? Ngerti. Itu sudah fikih. Tapi hanya sebatas lugatan. Jadi sekedar paham itu fikih. Kalau istilah apa? Mengetahui atau ilmu dengan hukum-hukum syara yang mana jalannya itu dengan cara ijtihad. Nih di sini contohnya ini, dari sekian contoh-contoh kitab usul fiqh ini yang paling mudah. Pinter musannif memberikan ilustrasi yang mudah. Contohnya seperti mengetahui contoh niat di dalam wudu itu wajib. Niat dalam wudu itu wajib. Diambil ini dari masalah-masalah ijtihadiyah ya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal atau sah-sahnya amal itu tergantung daripada niat. Wudu termasuk pekerjaan bukan? Pekerjaan. Maka wudu minal amal. Kalau minal amal mesti dong ada niat supaya dia sah amalnya. Oh, berarti niat itu wajib. Ngambil yang istinbat konklusi daripada innamal a'malu binniyat, sedangkan wudu itu adalah bagian daripada amal, maka mesti dong wudu itu butuh kepada niat. Maka kesimpulannya niat itu adalah wajib. Paham nggak? Berbeda kalau pengetahuannya itu atau kalau ilmu mengetahui dengan hukum syara bukan dengan jalan ijtihad, tapi langsung ke dalil qat'iyah. Bukan ijtihadiyah, bukan masalah ijtihadiyah. Seperti wajib sholawat 5 waktu, itu mah udah maklum minadin darurah gitu kan. Sudah tahu. Zina haram, itu bukan masalah ijtihadiyah. Maka telat kamu kalau setelah saya berijtihad, sekarang zina sudah dihapuskan. Nggak bisa, itu masalah qat'iyah. Atau tiba-tiba kamu memberikan fatwa sesuai dengan perkembangan zaman, maka perempuan tidak usah pakai kerudung lagi. Arak sudah halal bagi kalian. Masalah qat'iyah. Nggak boleh berijtihad di masalah qat'iyah. Melawan hukum Allah. Lanjut, ngerti ya? Jadi kalau fikih mah hanya masalahnya dhaniyah. Kalau tadi hukum syara yang bersifat qat'iyah itu bukan wilayahnya fikih. Al-ilmu adapun ilmu. Sifatun adalah sifat yang kasibu yang terbuka biha beserta sifat apa al-matlubu yang dipinta inkisyafan taman beserta pembukaan yang sempurna. Wal jahlu adapun jahil bodoh. Adamul ilmi bisyai'i adalah tidak mengertinya bisyai'i dengan sesuatu.
tidak mengetahui sesuatu. Wa dhannu adapun dhann al-idraku rajih, al-idraku ar-rajih, benerin banget. Al-idraku ar-rajih adalah menemukan ar-rajih yang kuat li ahadil amroini bagi dua perkara. Wal wahmu adapun waham. Al-idraku adalah menemukan. Al-marjuhu penemuannya itu marjuh. Tadi mah rojih mah yang menang ya, yang dominan. Kalau marjuh itu yang dikalahkan, yang dilemahkan. Li ahadil amraini bagi dua perkara. Wa syakku adapun syak. Al-idraku al-mustawi adalah penemuan al-mustawi yang sama bainal amroini di antara dua perkara. Patarot dulu maka adapun ragu fi qiyami Zaidin di dalam berdirinya si Zaid, wa nafyihi dan tidak berdirinya si Zaid, ala sawa sama-sama, syakkun adalah syak. Wa ma'rujhani thubuti wal intifai dan lebih unggul beserta lebih unggul. Subut berarti subut berdiri ya. Wal intifai dan tidak berdiri. Dhannun adalah dhon. Wa ma'marjuhin dan beserta yang diungguli, dikalahkan. Fi ahadihima di dalam subut dan intifa. Wahmun adalah wahm. Wal muradu adapun yang dimaksud bil ilmi di dalam ilmu, fi ta'rifil fiqhi di dalam definisi fiqhi, yashmalu dhanna. Yashmalu adalah meliputi ilmu adhanna pada dhann. Kalau ilmu itu sifat yang dengan sifat itu apa yang kita kehendaki, apa yang kita cari terbuka dengan selebar-lebarnya, tersingkap dengan senampak-nampaknya. Itu namanya ilmu. Kalau jahlu adamul ilmi bisyai. Kemarin kalau dalam kitab warakat ada jahal murakab, ada jahal basir. Kalau jahal murakab itu dia tahu, tapi taunya itu kebalikannya. Seperti imannya para falasifah, filosof yang mengatakan bahwa Allah itu baru. Pengetahuan itu bertentangan dengan hakikat asalnya, dengan kebenaran. Nah, pengetahuan yang bertentangan dengan kebenaran itu disebut dengan jahal murakab. Tapi kalau kamu karena tidak mempelajari ilmu geografi atau ilmu IPA, kamu tidak tahu apa yang ada di dalam bumi. Jangankan ilmu-ilmu kayak apakah ini minyak, apakah ini gas, kamu saja belum bisa membedakan mana batu aki, mana keramik. Akhirnya di asa juga pecah semua. Jangankan minyak segala macam, ilmu yang bukan dimensi atau wilayah kita. Nah, yang seperti itu adalah jahal basir. Tapi kebanyakannya jahal murakab. Tahu tapi kebalikan daripada hakikat asal. Kamu dhan al-idraku ar-rajihu li al-amrain. Yaitu penemuan yang lebih unggul bagi, seperti dari kan 50% lah, 60% tapi nggak 60% ke atas tapi nggak sampai 100, itu dhan. Karena kalau sudah 100 dia yakin jatuhnya. Nah, kalau wahm al-idrak al-marjuh dia mengetahuinya yang lemah, berarti nggak sampai 50%.
50. Kalau tadi mah lebih 50 tapi nggak sampai 100. Kalau wahem mah di bawah 50. Ini marjuh yang dia temukan. Wasyak al-idrak al-mustawi bainal amrayn 50-50 nisabnya. 50%, 50% imbang. Ya, adu penalti. Liverpool sama City 2-2. Fatarod duduk fi qiyami Zaidin wa Nabi ala salasa. Ketika kamu melihat si Zaid, kemudian kamu si Zaid berdiri apa duduk, si Zaid berdiri, aduh 50-50 dah. Kayaknya tadi dulu, tapi kayaknya saya mah 50-50 dah. Pendapat saya mah 50-50 itu antara berdiri sama duduk 50% 50%, itu namanya syak. Apa? Wa ma'arujhani subut wal intifa' dhanun, dan lebih unggul. Misalnya kayaknya saya 60% si Zaid berdiri dah, apa 70% si Zaid berdiri. Itu namanya dhan. Atau sebaliknya, intifa'nya kayaknya si Zaid ini duduk dah 60% atau 70% saya ngira si Zaid itu duduk dah. Maka itu namanya juga apa? Dhan. Wa ma marjuhi fi alihi ma wahmun. Aduh, ini si Zaid berdiri apa katanya? Aduh, saya kayaknya si Zaid ini berdiri tapi cuma 40% deh yakinnya. Ya kira 40%. Atau berdiri tapi yang 40% kayaknya dah. 30% jadi gak nyampe 50%. Ini yang seperti ini dinamakan sebagai wah. Kemudian wal murad bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmalu dhanna. Nah, yang dimaksud dengan ilmu dalam definisi fikih mah termasuk yang bersifat dhan, yang bersifat dhan yang tadi ya, yang lebih dari 50% dalam arti 60% ke atas, maka itulah fikih. Karena hasilnya juga dari proses ijtihad, bukan qat'i. Makanya kita yakin memang bermanhab Syafi'i, tapi karena dhanniyah, jangan pula kamu mengatakan agama saya Syafi'iyah sehingga menafikan pendapat-pendapat yang lain. Al-ahkamu ay hadzal ahkam. Lanjut, pasaranku kayak yang biasa. Al-ahkamu adapun hukum-hukum tis'atun adalah ada 9. Al-wajibu nyatanya wajib, wal mandubu dan sunnah, wal mubahu dan mubah, wal haram dan haram, wal makruhu dan makruh, was sahihu dan sah. Maksudnya sahih, sahih di sini maksudnya adalah sah. Wal batilu dan batil. Orang Indonesia sering bilang batano, batil. Wal rukhsatu dan rukhsah, keringanan. Wal azimatu dan azimah. Azimah itu hukum asal. Wal wajibu adapun wajib, ma yusabu adalah yang diberikan ma adalah perkara yusabu diberi pahala ala fi'lihi atas mengerjakan ma, wa yu'aqabu dan dihukum disiksa ala tarki atas meninggalkan ma, kasolawati seperti sholat wajib, sholat fardu, wa shaumi ramadhana dan seperti puasa Ramadan. Wal mandubu adapun mandub, ma yuthabu ma adalah perkara yuthabu yang diberi pahala ala fi'li atas mengerjakan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarkihi atas meninggalkan ma, katahiyatil masjidi seperti sholat tahiyat masjid. Al-haramu adapun haram adalah perkara yuthabu yang diberikan pahala ala tarkihi atas meninggalkan
wa yu'aqabu dan diberi siksa atau disiksa ala fi'lihi atas mengerjakan riba seperti riba, wa fi'lil mafsadati dan seperti mengerjakan mafsadah kerusakan. Wal makruhu adapun makruh adalah perkara yusabu yang diberi pahala ala tarkihi atas meninggalkan wala yu'aqabu dan tidak disangsi atau disiksa ala fi'lihi atas mengerjakan kataqdimil yusra seperti mendahulukan yang kiri alal yumna atas yang kanan fil wudu'i di dalam wudu. Al mubahu adapun mubah adalah perkara la yusabu yang tidak diberi pahala ala fi'lihi atas mengerjakan wala yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarkihi atas meninggalkan kan naumi fin nahari seperti tidur di waktu siang. Jadi pada punya dalil mubah. Wasahihu dan sah atau sahih, adapun sahih adalah perkara yajtamiu yang berkumpul fihi di dalamnya apa aruknu rukun wasyatu dan syarat. Wal batilu adapun batil adalah perkara la yajtamiu yang tidak berkumpul fihi di dalamnya apa aruknu wasyatu rukun dan syarat. Aruknu adapun rukun adalah perkara yatawaqqafu yang bergantung adalah perkara yatawaqqafu yang bergantung alaihi atas apa sihatu syai'i sahnya sesuatu wakana dan terbukti juz'an adalah bagian minhu daripada syai' kagos lil wajhi seperti membasuh wajah lil wudu'i bagi wudu wa takbiratul ihrami dan seperti takbiratul ihram di sholati untuk sholat atau bagi sholat. Asyartu adapun syarat adalah perkara yatawaqqafu yang bergantung alai atas apa sihhatu syai'i sahnya sesuatu walaisa dan tidak ada minhu daripada syai' kama mutlaqin seperti air mutlak lil wudu'i untuk wudu atau bagi wudu wasatril aurati dan seperti menutup aurat di sholati bagi sholat. Ar-rukhsatu adapun rukhsah hiya adapun rukhsah al-hukmu adalah hukum alladhi yataghayyaru yang berubah hukum min su'ubatin dari kesulitan ila suhulatin kepada kemudahan ma'qiyami sababi hukmil asli beserta adanya sebab hukum asal kajawazil fitri seperti bolehnya buka puasa lil musafiri bagi orang musafir dalam perjalanan bepergian la yujhiduhu yang tidak memberatkan pada orang asaumu apa saum atau pada musafir punya waklil maitati dan seperti makan bangkai lil muttari bagi orang yang dalam keadaan darurat. Al azimatu adapun azimah ya adapun azimah al hukmu adalah hukum alladzi ka wujubi shalawatil khamsi yang seperti wajibnya salat 5 waktu wa hurmati aklil maitati dan haramnya memakan bangkai ligoiril muttari bagi selain orang yang darurat. Ini kalau kita teliti coba dihitung musonif menyebutnya dengan al-ahkamu tis'ah. Ini 1 wajib, mandub 2 haram, 3 4 makruh, 5 mubah, 6 sahih, 7 batil, 8 rukun, 9 syarat, 10 rukhsah, 11 azimah. Berarti ada berapa?
itu yang harus diperhatikan. Ya, makanya harus jeli. Ya. Kenapa? Karena musannif di sini memasukkan rukun dan syarat. Tulis. Nanti salah memahami lagi. Karena musannif memasukkan apa? Rukun dan syarat. Kalau wajib itu kamu sudah paham, mandub juga sudah paham, ya, haram sudah paham, makruh juga sudah paham, saya yakin apa itu makruh, mubah juga. Nah, tinggal sekarang yang mungkin kalian agak asing, sah, kemudian batil. Kalau sah itu yang berkumpul di dalamnya rukun dan syarat. Maka kalau kamu ditanya sama Pak, gimana saya sholat tapi saya ini gak takbiratul ihram dulu Pak, itu memang kasus gampang, hanya sebagai ilustrasi saja. Nah, maka untuk tahu sah dan tidaknya kita teliti dulu rukun dan syaratnya. Kalau sempurna kumpul rukun dan syarat itu sah. Kalau nggak kumpul, batal, nggak sah dalam arti. Gimana saya nggak sah? Nggak sah, Pak, nggak sah. Jadi kalau berkumpul rukun dan syarat, maka ketika ditanya ini sah nggak sih Ustaz? Tinjau dulu rukun syarat. Nah, kebalikan itu adalah batil. Batil mah yang tidak terkumpul di dalamnya rukun dan syarat. Sekarang kita harus mengetahui apa dong rukun, apa itu syarat. Maka dengan tahu rukun dan syarat ini, kamu nanti ngerti ini sah, ini tidak. Rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu ka ghusl wajib wudu wa takbiratul ihram. Yang mana sah dan tidaknya sesuatu itu bergantung kepadanya dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Kalau contohkan gini, ini rukun. Kalau kamu gak ngebasuh wajah dalam wudhu, sah nggak wudhunya? Enggak. Pertanyaan kedua, apakah membasuh muka itu termasuk bagian dari wudhu? Iya? Nah, membasuh wajah yang mana wudhu tidak akan sempurna, tidak akan sah kalau nggak membasuh wajah. Dan membasuh wajah itu merupakan bagian daripada wudhu, maka itu namanya rukun. Seperti takbiratul ihram. Kalau nggak takbiratul ihram, nggak sah sholatnya orang tersebut. Ya, takbiratul nggak sah. Pertanyaan kedua, apakah apakah takbiratul ihram bagian daripada sholat? Ya. Sudah paham sampai di sini? Nah, berbeda dengan syarat. Bergantung kepadanya sah dan tidaknya sesuatu dan faktor eksternal dari sesuatu tersebut. Contoh, pertanyaannya, sah nggak sholat nggak menutup aurat? Sah nggak? Sah nggak? Sholat nggak menutup aurat, sah nggak? Nggak. Pertanyaannya, apakah menutup aurat bagian dari sholat? Hah? Bukan, di luar itu. Menutup aurat bagian apa? Pakai baju itu bagian dari sholat? Enggak, di sholat dimulai muftatahatun bitakbir itu. Nah, kalau pakai bajunya masa di kamar udah dihitung sholat? Ya. Kamu ketika jalan ke masjid karena sudah pakai baju, Jumatan ditanya, mau kemana? Sholat. Ya. Jadi kalau syarat,
Dia bergantung kepadanya sah dan tidaknya sesuatu, tapi faktor eksternal di luar. Kalau tadi internal, paham nggak? Menutup aurat atau air mutlak lah. Pertanyaannya, orang kalau berwudu harus menggunakan air? Harus kan? Pertanyaan kedua, apakah air mutlak bagian dari wudu? Bukan. Berarti itu namanya syah. Kalau tadi makan takbiratul ihram, takbiratul bergantung sah tidaknya sholat itu kepada takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram memang bagian daripada sholat. Bergantung sah dan tidaknya wudu itu kepada air mutlak, kepada air suci yang mensucikan. Tapi ingat, air bukan bagian daripada wudu. Paham? Itu mah alat berwudu. Paham? Itu perbedaan rukun dan syarat. Rukhsah. Apa itu rukhsah? Hiyal hukmul ladzi yataghayyaru min sumubatin ila suhulatin ma qiyami sababil hukmil asli. Yang dinamakan rukhsahnya hukum yang berubah daripada kesulitan menjadi kemudahan. Kamu lagi lagi hiking, ternyata hujan gelap, sudah 3 hari, dikira-kirakan kalau saya sampai nggak makan 2 jam lagi selesai nyawa saya. Ada bangkai ayam, makan. Tapi ingat, seukuran yang dibolehkan saja bangkai ayam. Udah kenyang makan bangkai ayam, dia nemu lagi bangkai kelinci, dimakan lagi. Woi, gak boleh. Maruk itu kan darurat namanya. Itu rukhsah ya. Kan tadinya mah hukumnya susah. Asalnya bangkai gak boleh kan? Cuman dasarnya memang kamu lagi kesusahan di hutan. Diperkirakan kalau 2 jam lagi gak makan, sebukan pertolongan ini kayaknya belum nyampe kalau sampai 2 jam, maka makan bangkai. Maqiyami sababil hukmil asli. Yang namanya rukhsah mah walaupun dibolehkan, hukum asalnya tetap ada bahwa bangkai itu haram bagi selain orang yang darurat. Tidak berlaku misalnya bagi orang yang di kota. Ya, sebelum naik gunung, dia lihat merpati, agak busuk bau-bau, lapar. Sedangkan di sampingnya ada warteg, dia pegang uang, nggak gitu juga kali. Kan hukum asalnya tetap ada. Ya, rukhsah itu berubah dari kesulitan, dari hukum yang sulit menuju hukum yang mudah, tapi hukum asalnya tetap ada. Ya, berbeda dengan nasakh ya. Kalau nasakh makan udah nggak ada. Itu pun pada nasakh bagian tertentu. Oke. Kemudian, nah di sini juga memberikan contoh orang yang boleh berbuka puasa bagi orang yang musafir yang tidak, padahal dia mampu puasa. Karena kan memang sekarang maaf, kita kalau ke Arab Saudi pakai pesawat nggak kerasa tuh capeknya. Ataupun misalnya kalian dari sini sampai ke Bandung, naik mobil Alphard, keluaran terbaru, kayaknya nggak ngerasa perjalanan. Beda dong sama Honda Beat. Perjalanan 3 jam, pijitnya 2 jam. Seimbang. Jadi itulah rukhsah. Azimah, kalau azimah mah kebalikan daripada
rukhsah, yaitu hukum asal. Kalau disimpelkan nih, wudu azimah, tayamum rukhsah. Itu simpelnya ya. Jadi hukum asal. Ya, kalau rukhsah mah udah keringanan. Nah, hukum asalnya kan nggak boleh. Paham nggak? Nah, itu azimah namanya. Sholat 5 waktu, haramnya memakai bangkai, itu hukum asal, namanya azimah. Bukan azimah-aziman. Mentang-mentang bulan Maulid, biasanya ada yang jualan jimat rebokasan lah, apa segala macam. Taruh duit di dompet, insya Allah selamat. Jimatnya yang merah yang banyak, insya Allah aman. Mau kemana aja. Lanjut dulu ya. Wa yata'alaku, dan berkaitan bi usul fiqhi, dengan usul fiqh, mabahisu, apa bahasan-bahasan. Al-mabhasul awalu, adapun bahasan yang pertama, fil amri, adalah di dalam menjelaskan amr. Wa huwa, adapun amr, talabul fi'li, adalah menuntut pekerjaan atau menuntut mendatangkan pekerjaan. Minal a'la, dari yang lebih rendah derajat, dari yang lebih tinggi derajatnya, ilal adna, kepada yang lebih rendah derajatnya. Wafihi, dan adalah di dalam amr qawaidu, adapun kaidah-kaidah. Al-aslu fil amri, adapun asal di dalam amr, lil wujubi, adalah untuk mewajibkan. Illa ma dalla dalilu, kecuali ada dalil, kecuali perkara dalla yang menunjukkan. Apa dalilu, dalil ala khilafihi, terhadap kebalikan wujud. Qala ta'ala, wa aqimus sholata, dan dirikanlah pada sholat, wa atu zakata, dan berikanlah atau tunaikanlah zakat. Al aslu, adapun asal, il amri, di dalam amr, la yang tadi, adalah tidak menuntut at-taqrar, pada pengulangan. Ilama, kecuali perkara dalla yang menunjukkan, ad-dalilu, apa dalil, ala khilafihi, terhadap kebalikan takrar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa'atimu, dan sempurnakannya al-hajja, pada haji, wal umrata, dan umrah, lillahi, karena Allah. Al-aslu, adapun asal, fil amri, dalam amr, la yang tadi, adalah tidak menuntut al-fawra, pada disegerakan atau penyegeraan. Di anal ghardo, karena maksud minhu, daripada amr, ijadul fi'li, adalah terwujudnya pekerjaan. Min ghairi ikhtisasin, dengan tidak menghususkan, dari tidak menghususkan, bizamanil awal, dengan waktu pertama, duna zamani sani, tanpa waktu yang kedua, atau tidak waktu yang kedua. Al-amru bisyai'i, adapun amr terhadap sesuatu, amrun biwata ilihi, adalah perintah dengan wasilah syai'. Al-amru bisolati, adapun amr dengan solat, amrun adalah perintah, bitoharoti, dengan bersuci. Al-amru bisyai'i, adapun amr dengan sesuatu, nahyun adalah larangan, andiddihi, dari kebalikan syai'.
Qala Allah Ta'ala wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian linnasi, bagi manusia, husna, pada kebaikan. Idza fu'ila, apabila dikerjakan apa al-ma'mur bih, perkara yang diperintah, ala wajihi, sesuai dengan yang semestinya, yakhruju, maka keluar siapa atau siapa al-ma'mur, orang yang diperintah, an uhdatil amri, dari tanggungan amr, atau dari tanggungan amr. Faida anima, dan apabila tidak ada atau tidak menemukan, faida adima, apabila orang kehilangan apa asyahsu, atau siapa asyahsu, orang al-ma'a, pada air, patayam mama, maka syahsun itu tayamum, fasola, kemudian sholat, oraja, maka keluar syahsun, an uhdatil amri, dari tanggungan amr, fala qada'a, maka tidak usah mengqada alaihi, atas syakhs, idza wajada, apabila menemukan syakhs al-ma'a, pada air. Ini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu amr. Amr di sini musonif mengatakan tolabul fi'li minal a'la ilal adna, semacam permintaan mendatangkan sebuah tindakan, sebuah pekerjaan dari yang kedudukannya lebih tinggi ke yang kedudukannya lebih rendah. Karena kalau dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, itu jatuhnya permohonan. Bikinin mie, itu namanya doa, permohonan. Permohonan. Nah, kalau perintah, kalau amar matu baru muadab. Asa dalam amr itu adalah untuk mewajibkan, kecuali ada dalil kebalikan daripada yang mewajibkan itu. Wa aqimus shalat, dan dirikan salat, wa atuz zakat. Ini perintah kan. Asalnya mah itu adalah untuk faidahnya mewajibkan, kecuali ada yang atau ada indikasi yang menunjukkan kepada kesunahan, maka diambillah yuhmalu ala sunnah. Maka kalau dia tidak ada khilaf, tidak ada yang menentang terhadap kewajiban tersebut, tidak ada dalil yang menentang terhadap kewajiban tersebut, maka ini menunjukkan kepada wujud. Kemudian yang kedua, al aslu fil amri la yaqtadi takrar. Asal dari amr itu tidak menuntut pengulangan. Contoh, di sini ayat tentang haji. Apakah haji wajib diulang? Kalau nggak ada dalil yang menunjukkan untuk diulangnya sesuatu, maka dia layak tadi takrar, tidak menuntut untuk diulang, pengulangan. Kemudian al aslu fil amri layak tadil faul. Asal dari amr mah gak usah atau mah tidak menuntut untuk disegerakan asalnya. Ketika ada orang kamu kesini sekarang, itu mah harus kesana sekarang. Tapi kalau orang ngomong main ya ke rumah, ini kan mutlak ya, amrnya amr mutlak ya. Main ke rumah, layak tadi lepaur, soalnya amrnya amr mutlak. Ketika nggak kesini, kemudian saya marah-marah, kamu kenapa nggak kesini? Jawablah, al aslu fil amri la yaqtadil faul, kata Rafi. Beda kalau saya ngomongnya kayak gini,
kesini jam 2 itu bukan mutlak lagi ya. Harus datang jam 2, jangan pakai dalil ini. Al aslu fil amri la yaqtadil faur. Jadi karena maksud dari amal itu ya terwujudnya pekerjaan tanpa ada menghususkan zaman pertama, waktu pertama dan tidak menghiraukan waktu kedua. Kemudian selanjutnya 4. Al-amru bisyai' amrun biwasaili. Amr terhadap sesuatu adalah perintah untuk melaksanakan wasilah-wasilahnya juga. Kalau diperintah untuk sholat, berarti perintah juga dong untuk tohar. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in, bahasan yang pertama itu sholat. Berbeda dengan Fathul Qorib, ya. Kitabul Miyah, air dulu dia mah. Malam tukang ngopi. Ini kalau dalam Fathul Mu'in itu sholat dulu. Lah kenapa sholat? Ini toharohnya mana? Ini airnya mana? Dijawab dong sama kaidah al-amru bisyai' amrun biwasaili. Amrun bisolah, amrun bitohar. Kenapa saya sebelum kalian lebih jauh di Fathul Mu'in, kita harus hatamkan kitab ini karena banyak bersinggungan. Belajar Fathul Mu'in tapi kaidah fiqhiyahnya nol besar itu juga tidak ada kesinkronan, kurang sinkron lah. Kayak orang ngerokok nggak ada tembakannya. Kemudian al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah dengan sesuatu itu larangan atas kebalikannya. Wa qulu lin-nasi husna. Kalau di sini perintah untuk berkata baik, berarti kebalikannya jangan berkata jelek, buruk. Woi, kamu berdiri. Berarti nahyun an diddihi, kebalikannya duduk, jangan duduk. Berdiri, berarti nahyun anil julus. Ya. Paham enggak? Nah, yang keenam, bagaimana kalau si yang diperintahkan itu sudah dikerjakan sesuai dengan semestinya? Maka si makmur, orang ada makmur bih, ada makmur. Ingat, kalau makmur bih itu perkaranya, kalau makmur orangnya. Ya. Jadi kalau sesuatu yang diperintah itu sudah dikerjakan, maka orang yang diperintah si makmur itu dia sudah keluar dari tanggungan amr, dari cakupan amr. Beliin kopi ABC, ininya panas. Rapi sudah mengerjakan perintah itu sesuai dengan itu. Jadi sudah terbebas dari tanggung jawab amr kalau dia membelinya sesuai dengan perintah yang semestinya tadi. Tapi kalau saya suruh dia beli kopi, tiba-tiba dia beli luwak, itu belum keluar, saya suruh beli lagi loh. Dari uhdatul amr. Fa idza adima syahsu alma fa kharaja an uhdatil amr. Tayamum. Kemudian dia agak ada air, sholat, maka kalau sholat dia sudah keluar dari ikatan amr, dari cakupan amr. Maka ketika menemukan air dia nggak usah kok. Wallahu